Kalau kita ngomongin soal pengusaha, apa sih yang langsung kebayang di benak kita? Mungkin citra lama seseorang yang cuma ngejar untung kan? Nah, lupakan itu semua. Hari ini, dunia bisnis itu udah kayak lintasan balap. Perubahannya super cepat. Artinya, cetak biru buat sukses juga udah berubah total. Yuk kita bedah bareng-bareng DNA baru seorang wirausahawan di era yang serba disruptif ini. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari dasarnya dulu, mendefinisikan ulang apa itu entrepreneurship. Terus, kita bangun 3 pilar utamanya, karakter, koneksi, dan dampak. Dan terakhir, kita lihat gimana semua ini bekerja di studi kasus nyata. Siap? Mari kita mulai. Sip, bagian pertama. Sebelum kita bisa membangun pemahaman yang baru, kita harus bongkar dulu nih definisi yang lama. Jadi, apa sih sebenarnya arti menjadi seorang pengusaha di zaman sekarang? Nah, di slide ini perbedaannya kelihatan jelas banget. Di sebelah kiri, itu mitos klasiknya. Jadi pengusaha itu ya kayak motong pita di toko baru, glamor. Tapi kenyataannya, di sebelah kanan, kewirausahaan modern itu soal mindset. Soal gimana kita ngelihat tembok, sebuah keterbatasan, dan bukannya ngelihat itu sebagai halangan, tapi justru sebagai kanvas kosong buat berinovasi. Oke, sekarang kita masuk ke fondasi dari cetak biru kita, karakter. Percaya deh, kesuksesan di era modern itu nggak dimulai dari produk canggih atau modal gede, tapi dari dalam diri si pengusahanya sendiri. Dan konsep intinya di sini adalah grit atau ketabahan. Ini bukan cuma soal kerja keras banting tulang ya. Ini adalah campuran ajaib antara passion, gairah yang membara, dan perseverance alias kegigihan. Coba bayangin pelari maraton, bukan sprinter. Grit itu kemampuan buat terus lari, bangkit lagi pas jatuh, dan tetap fokus sama tujuan jangka panjang, bahkan pas garis finishnya belum kelihatan sama sekali. Inilah mesinnya. Dan formula dari Angela Duckworth ini ngejelasinnya dengan sempurna. Coba deh perhatiin. Kata usaha muncul 2 kali. Kenapa? Karena usaha itu faktor pengalinya. Usaha itu yang mengubah bakat mentah kayak berlian yang belum diasah ini jadi keahlian yang tajam. Terus, usaha sekali lagi mengubah keahlian itu jadi pencapaian yang beneran kelihatan hasilnya. Intinya jelas banget, kerja keras bisa ngalahin bakat kalau bakat yang nggak mau kerja keras. Terus, gimana cara kerja grit ini di dunia nyata? Lewat pola pikir bertumbuh ini, setiap kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru jadi data yang super berharga. Kita bikin prototipe, mungkin gagal, tapi dari situ kita belajar, terus kita putar haluan atau pivot. Ini siklus yang nggak ada hentinya, siklus buat jadi lebih baik. Oke, fondasi karakter udah kuat, sekarang saatnya kita bangun pilar kedua, koneksi. Kenapa? Karena sehebat apapun kita, kesuksesan besar itu nggak pernah, sekali lagi, nggak pernah dibangun sendirian. Mitos soal pengusaha serigala penyendiri itu udah basi. Investor zaman sekarang itu nggak investasi ke satu orang, mereka investasi ke tim. Dan ini nih resep tim impian yang sering mereka cari. Kita butuh hacker, si jenius teknologi yang bisa bikin produknya jadi nyata. Terus ada hustler, si jago bisnis yang tahu gimana cara jualin produknya dan bangun relasi. Dan terakhir, hipster, si jago kreatif yang mastiin produknya nggak cuma jalan, tapi juga enak dilihat dan gampang dipakai. Kombinasi ketiganya ini yang bikin keajaiban terjadi. Nah, ini juga berarti cara kita networking atau bangun jejaring harus berubah total. Udah bukan zamannya lagi ngumpulin kartu nama sebanyak-banyaknya. Pendekatan yang benar itu soal membangun hubungan yang tulus, yang dasarnya kepercayaan dan saling memberi. Kualitas bukan kuantitas. Ternyata, nggak cuma soal siapa yang kita kenal, tapi struktur jaringan kita itu juga penting banget. Teori dari Granovetter nunjukin kalau ada 2 tipe koneksi yang beda, dan dua-duanya punya fungsi yang krusial. Oke, kita bedah ya. Yang pertama, ikatan kuat. Ini keluarga dan teman-teman terdekat kita. Mereka itu fondasi kita, yang ngasih dukungan moral dan mungkin modal awal pas kita cuma punya ide. Tapi biasanya, mereka ada di lingkaran yang sama dengan kita. Nah, yang kedua, ikatan lemah. Ini kenalan bisnis, alumni, orang yang kita temui di seminar. Mereka inilah jembatan kita ke dunia baru. Dari mereka lah kita dapat info baru, ide-ide segar, atau kenalan ke investor yang gak akan kita temuin di lingkaran terdekat. Jadi kita butuh keduanya, akar yang kuat dan cabang yang menjangkau jauh. Dan itu membawa kita ke pilar terakhir, pilar yang mungkin paling transformatif dari semuanya, dampak. Ini pergeseran terbesar dalam dunia bisnis modern. Pertanyaannya bukan lagi cuma berapa banyak uang yang bisa kita dapat, tapi nilai apa yang bisa kita ciptakan untuk dunia. Slide ini nunjukin pergeserannya dengan sangat jelas. Model bisnis kuno yang di kiri cuma peduli satu hal, profit. Udah, itu aja. Tapi sekarang, dorongan dari konsumen, dari tuntutan zaman, membawa kita ke model perusahaan berkelanjutan, di mana sukses itu artinya jauh lebih luas.
Dan landasannya adalah model 3P dari John Elkington. Keberlanjutan yang sejati, titik manis di tengah-tengah itu baru bisa tercapai kalau sebuah bisnis bisa menyeimbangkan 3 hal, kesehatan sosial atau people, kesehatan lingkungan atau planet, dan kesehatan ekonomi atau prosperity. Biar lebih kebayang, kita pecah satu-satu ya. People itu artinya kita memperlakukan karyawan dengan adil, memberdayakan komunitas di sekitar kita. Planet itu artinya kita tanggung jawab sama jejak lingkungan yang kita hasilkan. Dan prosperity, ini bukan soal keuntungan kilat, tapi soal membangun model bisnis yang sehat dan stabil buat jangka panjang, bisnis yang bisa kita banggakan. Oke, teorinya udah dapet. Cetak birunya udah ada di tangan. Sekarang, gimana kalau kita uji di lapangan? Kita coba pakai kerangka ini buat mecahin masalah dunia nyata yang rumit banget. Coba bayangin skenario ini. Kamu punya startup fast fashion yang lagi ngehits banget. Desainmu laku keras, harganya murah. Tapi, ada rahasia di baliknya. Limbah pabrikmu mencemari sungai, ini masalah planet. Karyawanmu dibayar rendah, ini masalah people. Dan kalau kamu coba benerin 2 masalah itu, biayanya bakal melonjak dan bisnismu bisa bangkrut. Ini masalah prosperity. Nah, loh, ini dilema 3P klasik, di mana ketiganya kayak saling bertentangan. Terus, gimana solusinya? Disinilah cetak biru kita beraksi. Pertama, butuh GRIT, pilar karakter kita. Pimpinannya harus punya ketabahan buat nolak keuntungan sesaat demi solusi jangka panjang. Kedua, mereka aktifin pilar jejaring. Mereka cari pemasok yang lebih etis kerjasama sama komunitas lokal. Dan terakhir, karena terdesak, mereka menemukan pilar ketiga, inovasi. Mungkin mereka bikin model sewa baju atau pakai bahan daur ulang. Intinya, mereka nggak milih 1P dan mengorbankan yang lain. Mereka cari cara kreatif supaya ketiganya bisa jalan bareng. Semua pilar tadi kepake. Jadi, setelah semua perjalanan ini, kita bisa lihat gambaran utuhnya. Sosok pengusaha masa depan itu kayak gimana sih sebenarnya? Ini bukan lagi soal jadi yang terkaya, tapi jadi yang paling berdampak. Kalau ada satu hal yang perlu banget kita ingat dari obrolan kita hari ini dia. Bisnis yang berkelanjutan itu dimulai dari karakter yang tangguh, lalu diperkuat oleh jejaring yang solid, dan pada akhirnya diukur dari sebesar apa dampaknya untuk dunia. Sekarang, cetak birunya ada di tangan kalian. Pertanyaannya bukan lagi gimana cara bikin bisnis, tapi dampak hebat seperti apa yang ingin kalian bangun di dunia ini.